Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pravita Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gas mulia. Yang pertama, apa sih gas mulia itu? Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal istilah gas inert, karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Yang kedua, keberadaan gas mulia di alam. Oleh karena sifatnya yang sangat stabil, di dalam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Nah, apa aja sih anggota-anggota gas mulia ini? Yang pertama itu helium, yang kedua neon, yang ketiga argon, yang keempat kripton, yang kelima xenon, dan yang keenam radon. Nah, di antara ini elektron valensinya yang dua itu hanya helium. Itu disebut duplet karena akan stabil karena ketika elektronnya 2. Nah, selanjutnya yang lain itu elektronnya 8 disebut oktet. Mengapa? Karena ketika mereka mencapai kestabilannya itu elektron valensinya 8. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat gas mulia. Yang pertama itu sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih hanya beberapa derajat Celcius di atas titik leleh. Titik leleh dan titik didih dari helium ke radon itu bertambah sebagaimana kekuatan gaya Loudon atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2 Np6, kecuali pada helium dengan konfigurasi duplet 1s2. Jari-jari atom dari helium ke radon itu bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia argon, kripton, dan xenon. Satu lagi dan radon. Kereaktifan unsur meningkat argon, radon, di mana dalam reaksi dengan fluorin, radon dapat bereaksi spontan ke xenon, memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Yang kedua, neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dapat tabung bertekan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Yang ketiga, argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filament wolfram tidak mudah putus. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika
diberi muatan listrik sehingga bahaya digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Nah, selanjutnya ada xenon. Xenon digunakan untuk blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Nah, selanjutnya ada radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Nah, yang terakhir saya punyai soal. Soalnya itu pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat umum gas mulia yaitu A. terdapat di dalam bentuk monoatomik, B. dapat bereaksi spontan, C. titik beku mendekati suhu 0, D. sukar melepas dan mengikat elektron, E. kereaktifan unsur semakin meningkat dari atas ke bawah golongan. Nah, jawabannya itu B. Mengapa? Unsur-unsur gas mulia secara umum cenderung dapat bereaksi spontan membentuk senyawa karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Jadi jawabannya B. dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. Nah, sekian materi dan contoh soal gas mulia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.